Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Tapi sebelum dilanjutkan, bagi yang punya pertanyaan atau ada masalah, silakan dicatat atau diketik di kolom komentar di YouTube ya. Ketik apa masalahnya, insya Allah akan saya jawab. Setiap pertanyaan insya Allah dijawab. Kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Setelah kemarin kita mengetahui bahwa sebelum dibagikan ada beberapa yang harus diketahui, itu sudah dibahas. Untuk selanjutnya yaitu sebab-sebab orang menerima waris. Ya, apa sebabnya orang bisa menerima waris? Yang pertama, penyebab orang bisa menerima waris dari orang lain, dari mayit, adalah yang pertama karena adanya akad nikah. Jadi suami memberikan warisan kepada istrinya, istrinya juga memberikan warisan kepada suaminya bila meninggal salah satunya. Tetapi bila meninggal bareng-bareng atau dalam waktu yang tidak jauh, kemudian harta warisan itu dibagikan secara bersamaan gitu ya, tidak satu-satu dibaginya, maka pembagian itu langsung saja kepada ahli waris yang ada. Nah, tapi kan jarang-jarang, jadi mestinya harus seperti itu, yaitu suami memberikan warisan kepada istri, istrinya juga memberikan warisan kepada suaminya, walaupun setelah akad nikah langsung meninggal. Ada yang seperti itu. Setelah akad nikah, qabiltu nikah, saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan masa sekian, dibayar kontan, kelepok meninggal. Maka karena akad nikah tersebut, siapa aja yang meninggal, maka suaminya atau istrinya itu mendapat warisan dari yang meninggal. Ya, seperti itu. Karena akad nikah tadi memang mengikat tentang waris, dan selagi masih dalam pernikahannya. Jadi jangan sampai sudah bercerai dikira mendapat warisan. Tidak. Orang sudah bercerai tidak mendapat warisan lagi. Ya, yang pertama. Yang kedua, ingat itu ya. Yang kedua, penyebab menerima warisan adalah karena memang nasab, turunan dari mayit itu, anaknya atau cucunya atau buyutnya, jika tidak terhalang ini. Kalau cucu dan buyut itu kalau tidak terhalang dengan anak, karena bisa jadi anaknya sudah meninggal duluan, itu memberikan ke bapaknya, nanti akan dilihat bagaimana sejarah meninggalnya itu. Tetapi bila anaknya meninggal duluan daripada bapaknya, justru anak memberikan warisan kepada bapaknya. Gitu. Ini bisa terjadi karena terlambat memberikan warisan. Kalau terlambat membagikan warisan, bisa jadi nanti ada cucu yang mendapatkan warisan dari kakeknya. Gitu. Tapi kita harus melihat dulu keadaan sejarah meninggalnya. Adapun mengenai anak angkat, nah, kadang ada anak angkat bagaimana? Anak tiri juga sama. Anak tiri dan anak angkat itu tidak ada hubungannya dengan warisan. Jadi warisan tadi kan penyebabnya adalah karena nasab. Kalau anak angkat dan anak tiri itu bukan nasab, itu tidak dapat warisan. Jadi kadang-kadang karena memang sudah jadi keluarga, ya, anak tiri maupun anak angkat itu mestinya bila memang ada peninggalan mayit, kemudian ahli waris yang lain ada kerelaan, itu
diberi secara hibah, tidak secara perhitungan ahli waris. Demikian juga apabila anak atau cucu yang semestinya tidak mendapat warisan karena sejarah meninggalnya lebih dulu daripada bapaknya, itu juga bila ada kerelaan dari seluruh ahli waris yang ada, itu diberi secara hibah atau pemberian biasa. Ya, yang kedua itu karena turunan. Yang ketiga, penyebab menerima warisan adalah karena memerdekakan. Orang yang memerdekakan hamba sahaya. Itu kalau ada, tapi sekarang sepertinya hal ini sudah tidak ada. Jadi yang utama itu dua aja, karena ada akad nikah, yang kedua karena memang turunannya. Selanjutnya perlu juga diketahui ada penyebab seseorang tidak mendapat warisan walaupun itu anaknya atau istrinya atau itu suaminya. Terhalang, bahkan sama sekali tidak boleh diberi warisan. Yaitu yang pertama, penyebab orang terhalang mendapat warisan adalah karena berbeda agama. Nah, ini berbeda agama itu tidak saling mewarisi. Maka wajar kalau seseorang pindah agama, kemudian orang tuanya berkata, kita putus hubungan segala hal. Itu sesungguhnya memang benar seperti itu, termasuk dalam hal waris. Berbeda agama menyebabkan terputusnya waris mewaris. Dia juga, anaknya juga tidak bisa memberikan warisan kepada bapaknya, bapaknya juga tidak bisa memberikan warisan kepada anaknya. Karena berbeda agama adalah salah satu penyebab seseorang tidak saling mewarisi. Paham? Yang kedua penyebab terhalang warisan, baik suami istri maupun orang tua dengan anak, adalah karena membunuh. Karena membunuh sengaja atau tidak. Kalau membunuh itu tidak mendapat warisan dari mayitnya. Nah, bisa jadi kan ada bahkan kenyataannya suami membunuh istrinya padahal istrinya kaya. Apalagi istrinya dibunuh karena mengharapkan mendapatkan hartanya yang banyak. Justru hal itu bukan bisa lagi. Hal itu menyebabkan terhalang warisan. Sama sekali tidak dapat. Walaupun tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja juga bisa mengakibatkan terhalang warisan. Anak kepada bapak sama, anak membunuh bapaknya itu juga menghalangi warisan. Nah, ini pernah terjadi juga. Wah, perhatikan, ini pernah juga terjadi. Ada cucu membunuh kakek karena menginginkan hartanya. Anak membunuh bapak. Justru karena membunuh itu, ingat itu, total sama sekali tidak dapat menerima warisan dari jenazahnya, dari mayitnya. Nah, jadi dua hal tadi sudah disampaikan, penyebab menerima warisan dan penyebab terhalang untuk mendapatkan warisan. Jadi ini berdekatan, memang sama-sama karena akad nikah tadi, kemudian karena turunan penyebab mendapatkan warisannya, kemudian penyebab terhalang warisannya karena berbeda agama, dan kemudian karena membunuh, walaupun membunuhnya secara tidak sengaja. Kembali silahkan like, share, komen, dan subscribe. Kiranya sampai di sini dulu, untuk kemudian nanti kita akan mengetahui tentang jumlah ahli waris yang berhak menerima warisan dari mayit, baik dari laki-laki maupun perempuan, pada video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.